Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabarnya hari ini? Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Lucia Rahmawati Dewi, Nabela Hairunisa, Resta Meldatia, dan juga Sari Dewi. Kami akan membahas dua materi. Yang pertama yaitu bentuk aljabar. Sebelumnya, mari kita lihat kompetensi dasar apa saja yang diperlukan. Yang pertama yaitu menjelaskan bentuk aljabar dan melakukan operasi pada bentuk aljabar. Yang kedua, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan bentuk aljabar dan operasi pada bentuk aljabar. Bagaimana ya peta konsepnya? Nah, berikut ini adalah peta konsep dari materi bentuk aljabar tersebut. Siapa ya penemu aljabar itu? Beliau adalah Muhammad bin Musa al-Khawarizmi atau biasa kita sebut dengan al-Khawarizmi. Beliau adalah seorang ahli matematika, astronomi, astrologi, dan geografi yang berasal dari Persia. Beliau dijuluki sebagai Bapak Aljabar karena penemuannya tersebut. Mari kita mengenal bentuk aljabar. Suatu hari, Pak Tio dan Pak Eko membeli buku di toko grosir. Pak Tio membeli 2 kardus dan 3 buku, sedangkan Pak Eko hanya membeli 5 buku. Dari ilustrasi tersebut, dapat kita simpulkan bahwa Pak Tio membeli 2 kardus dan 3 buku, di mana dapat kita tulis dalam bentuk aljabar berupa 2x plus 3, sedangkan Pak Erik hanya membeli 5 buku, kita tulis dengan 5. Jika X-nya kita masukkan sebarang bilangan, misalkan 10, maka akan diperoleh 23 seperti yang sudah dijelaskan. Pak Budi akan mengambil bola dari gudang. Di dalam gudang terdapat 2 kardus bola, 1 tabung bola, dan 3 buah bola. Dalam suatu kotak terdapat beberapa bola, sedangkan suatu tabung terdapat beberapa bola dan jumlah yang lain. Kita misalkan X itu untuk 1 kotak dan Y untuk 1 tabung. Nah, pada kegiatan pengamatan kita mengenal beberapa bentuk aljabar seperti tadi 5x, 2x, 2x plus 3, 2x plus Y plus 3. Bentuk-bentuk yang dipisahkan oleh tanda tersebut disebut suku. Nah, 2x dan 2x disebut suku atau monomial, sedangkan 2x plus 4 itu suku 2, 2x plus 3 Y plus 7 disebut trinomial. Nah, untuk bentuk-bentuk lain disebut polinomial. Selanjutnya kita bahas operasi aljabar. Yang pertama adalah operasi penjumlahan dan juga pengurangan. Total cabai yang dipesan kepada Pak Maduri adalah 13x ditambah 23x atau 36x kilogram beras. Dapat kita tulis 15x ditambah 20x sama dengan 35. Wafi memiliki 14 kotak merah dan 8 kotak putih. Kotak-kotak itu berisikan kelereng. Jika kotak merah kita nyatakan dengan X dan kotak putih nyatakan dengan Y, maka kedua kotak dinyatakan dengan 14x plus 8Y. Nah, banyak lereng dari setiap kotak merah itu sama dan setiap kotak putih itu sama. Nah, jika kakaknya memberi 8 kotak merah dan 1 kotak putih, maka akan mendapatkan tambahan kelereng sebanyak 8x plus Y. Dengan demikian, Wafi memiliki 14x tambah 8Y ditambah dengan 8x plus Y kelereng. Nah, bentuk tadi sama dengan 22x ditambah 9Y yang diperoleh dengan cara menjumlahkan kotak-kotak yang warnanya sama. Bentuk 14x tambah 8y ditambah 8x plus y sama dengan 22x plus 9y disebut penjumlahan bentuk aljabar. Karena Wafi memberikan 5 kotak merah dan 3 kotak putih kepada adiknya, maka kelereng yang dimiliki Wafi berkurang sebanyak 5x tambah 3y. Nah, dengan kata lain, jumlah kelereng Wafi dikurang dengan 5x plus 3y kelereng. Bentuk ini sama dengan
17X ditambah 6Y yang diperoleh dengan cara mengurangkan kotak-kotak yang warnanya sama. Nah, bentuk 22X tambah 9Y dikurangi 5X tambah 3Y sama dengan 17X plus 6Y disebut dengan pengurangan bentuk aljabar. Penjumlahan dan pengurangan berlaku untuk suku-suku sejenis. Nah, misalnya suku-suku tersebut. Nah, yang pertama langkahnya yaitu kita kelompokkan suku-suku yang sejenis terlebih dahulu. Yang kedua, operasikan suku-suku sejenis, X dengan X, Y dengan Y, dan seterusnya. Selanjutnya kita masuk ke soal. Nah, 7A tambah 4B ditambah 8A dikurang 6B, kemudian kita keluarkan, lalu kita kelompokkan suku-suku sejenisnya, kemudian kita operasikan penjumlahan dan pengurangan sehingga menghasilkan 15A dikurang 2B. Nah, mari kita lanjut ke operasi perkalian pada bentuk aljabar. Seperti apa ya operasinya? Mari kita lihat ilustrasi berikut ini. Pak Idris mempunyai kebun apel berbentuk persegi dan Pak Thohir kebun jeruk berbentuk persegi panjang. Nah, ukuran panjang kebun jeruk Pak Thohir 20 meter lebih dari panjang sisi kebun apel Pak Idris. Lebarnya 15 meter kurang dari kebun Pak Idris. Jika luas keduanya sama, kita tentukan luasnya. Nah, dari ilustrasi tersebut kita dapatkan panjang sisi kebun apel Pak Idris itu kita misalkan dengan X, panjang kebun jeruk Pak Thohir X plus 20, dan lebarnya X min 15. Nah, dari model matematika tersebut kita dapat menentukan luas kebun Pak Thohir dalam bentuk aljabar. Luas sama dengan panjang kali lebar. Kita tulis bentuk aljabarnya, kita kalikan X dengan X dengan negatif 15, 20 dengan X, dan 20 dengan negatif 15 menghasilkan X kuadrat ditambah 5X min dikurang 300 satuan luas. Nah, selain menggunakan cara tadi, kita juga dapat menggunakan cara susun ke bawah berupa perkalian seperti biasanya. Nah, jadi luas kebun Pak Thohir adalah X kuadrat ditambah 5X dikurang 300 satuan luas. Nah, karena luas kebun Pak Idris dan Pak Thohir sama, maka luas kebun apel Pak Idris X kuadrat, kita kurangkan kedua sisi dengan X kuadrat sehingga dengan operasi tersebut kita dapatkan X 60. Dan luas apel Pak Idris adalah 60 kuadrat sama dengan 3600 satuan luas. Nah, secara umum hasil perkalian bentuk aljabar X plus A kali X plus B mengikuti proses di bawah ini. X dikali X, X ditambah X kali B, ditambah A kali X, ditambah A kali B. Selanjutnya kita masuk ke sifat-sifat operasi hitung bentuk aljabar. Sifat-sifat apa saja sih yang terdapat dalam operasi bentuk aljabar? Nah, sifat komutatif A ditambah B sama dengan B ditambah A, dan juga A dikali B sama dengan B dikali A. Kemudian berlaku juga sifat asosiatif. Ketiga adalah sifat distributif. Nah, sifat-sifat tadi hanya berlaku pada perkalian dan juga penjumlahan bentuk aljabar.